Tes, tes, tes. Halo, apakah suaranya jelas? Iya Pak, ini lebih jelas. Oke, oke. Terima kasih. Mungkin tadi ada sedikit gangguan di kabel. Eh, saya ulangi lagi ya, perkenalkan nama saya Rizky. Saya seorang lulusan pendidikan matematika dari UPI. Eh, untuk di GMOM ini sendiri, saya sudah menjadi pemasuknya GMOM pertama ya, dari tahun 2022 kalau nggak salah. Jadi, Pak, kalau... Hmm? Pak Punten kayaknya itunya dipegang biar Oh, terdengar. oke, oke. Sorry ya semuanya. Kalau gini jelas Iya, nggak sekarang? jelas Pak, lebih jelas. Oke, sorry ya. Uh, Mas sampai mana tadi? Oke, ya saya Rifki. Dari Selamat UPI malam. Pak. Betul, ya. Selamat malam semuanya. Mohon izin ya, hari ini kita belajar bareng-bareng di sini ya, bukan berarti saya mengajari Bapak Ibu, tapi kita semua saling belajar gitu. Jadi misalkan mungkin nanti ada salah-salah kata, salah-salah materi, bisa saling mengingatkan. Saya share screen dulu ya. Oke, apakah slide-nya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke. Ya, hari ini kita akan membahas terkait pertidaksamaan, yaitu tentang Cauchy Schwarz dan Cauchy Schwarz dengan angle form ya, atau Titus lemma. Saya mau tanya dulu nih ke Bapak Ibu, kenapa sih pertidaksamaan itu penting? Coba yang mau jawab bisa langsung unmute aja ya. Oke, ada yang mau bantu jawab? Halo, Bapak Ibu? Oh, suara saya tidak terdengar lagi. Ada Pak suaranya. Ada ya, Mungkin jelas. sedang berpikir gitu. Ayo, ada gak nih yang bantu saya? Kenapa sih pertidaksamaan itu penting? Apakah karena di dunia ini tidak selalu sama ya? Ada yang tidak sama. Makanya penting pertidaksamaan. Ada ada yang jawab supaya bisa membandingkan. Oke, karena untuk saling melengkapi dengan persamaan. Oke, ada lagi dari Bu Sisil sendiri nih. Bu Sisil lulusan pendidikan matematika juga kan ya? Coba Bu Sisil bisa bantu saya nggak? Kenapa Iya sih? Pak, kita kan seangkatan Pak. Betul. Iya, gimana Bu Sisil? Kenapa sih pertidaksamaan itu penting? Karena untuk mengetahui batasan gitu Pak. Ada bahwa angka-angka itu ada batasan. Nah, batasannya dari mana sampai mana gitu. Hmm, Seperti itu Pak. oke, mengetahui batasan. Oke. Terus ini juga ada, makasih Bu Sisil. Bu Sofia juga menjawab untuk bisa mengetahui batas optimal, minimal, maksimal suatu hal. Oke, bagus. Ya, tidak ada yang salah ya dari jawaban-jawaban situ. Saya juga cuma nanya sih ini, kenapa sih penting? Nah, eh, kita lanjut ya. Coba perhatikan pertidaksamaan berikut. Untuk sembarang bilangan real positif, A dan B, buktikan bahwa A per B tambah B per A lebih besar sama dengan 2.
Ini pertidaksamaan yang cukup sederhana ya. Ah, apakah pernyataan tersebut bisa dibuktikan, Bapak Ibu? Apakah bisa dibuktikan bahwa itu pernyataan tersebut adalah benar? Ada yang mau jawab? Wih, langsung AMGM, betul ya, Arithmetic Man dan Geometric Man. Ada lagi? Oke, dari Pak Beni ya, ini Pak Beni jawab AMGM. Oke, betul ya, ini bisa dicek mungkin ya nanti Bapak Ibu menggunakan AMGM untuk membuktikan pertidaksamaan. Ya, betul. Dari Pak Eran Kias Sumantri ya. Ketika kita operasikan ini, kita sederhanakan, nanti akan bertemu bentuk A min B dikuadratkan lebih besar sama dengan 0, di mana pernyataan tersebut benar ya. Nah, jadi ada hubungannya dengan AMGM hari ini. Kita akan pelajari tools yaitu Cauchy-Schwarz. Sebelum mulai, ada games dulu nih Bapak Ibu. Biar nggak terlalu serius-serius amat kita belajar. Gamesnya simple. Saya cuma butuh 2 orang, yaitu player A dan juga player B atau pemain pertama, pemain kedua ya. Pemain pertama itu memilih 4 bilangan real positif, bebas mau berapapun. Lalu player B itu memilih salah satu permutasi dari 4 bilangan yang dipilih oleh pemain pertama. Nah, sebelum kita lanjut, apakah ada yang bersedia untuk membantu saya nih menjadi volunteer di games ini? Coba. Ada yang mau ikut bermain, Bapak Ibu? Ini gamenya nggak susah ya. Atau mungkin contoh dulu ya. Contoh dulu. Bu Sisil boleh bantu saya, Bu Sisil? Ayo Pak, Ayo, oke. Okay. Saya tawari deh. Bu Sisil mau jadi orang player A atau player B? saya jadi player B aja. Player B. Oke, okay, boleh. Berarti saya player A. Oke, okay. Nanti jadi saya memilih 4 bilangan ya. Bilangan yang akan saya pilih itu adalah, bentar Bu Sisil, saya megangin ini dulu. Susah juga. Kita bikin ini, 4 bilangannya saya mau 1, 2, 3, sama 4. Itu aja Bu Sisil. Nah, selanjutnya perhitungannya seperti ini. Player A itu kan memilih 4 bilangan tuh. Sedangkan player B itu membuat permutasi dari 4 bilangan yang tadi. Oke. Okay. Sekarang perhitungan skornya itu seperti ini. A A itu adalah ya ini A bilangan pertama dikuadratkan dibagi permutasinya, sedangkan B itu jumlah keempat bilangannya. Nah, kondisi menangnya seperti ini. Player A menang jika A lebih dari B. Player B menang jika A kurang dari B. Dan seimbang jika A sama dengan B. Oke. Saya tulis dulu ya satu jawaban saya. Tadi saya pilih
Satu, dua, tiga, dan nah, Bu Sisil, mau bagaimana Bu Sisil? Diurutkan ya. Berarti apakah seperti ini? 4, 3, 2, 1 bisa? Bisa, boleh. Oke, nah kalau kita hitung, tadi nilai A itu adalah, ini kan 1 kuadrat dibagi 4 ya, sorry, 4. Begini, ditambah 2 kuadrat dibagi 3, ditambah 3 kuadrat dibagi 2, dan terakhir 4 kuadrat dibagi 1. Lalu B itu adalah jumlah dari 1, 2, tambah 3, tambah 4. Kira-kira nih, eh, A dan B itu bagaimana? Jadi siapa yang menang kira-kira? Yang A yang menang. A ya? Yang A yang menang. Nah, oke. Kenapa tuh? Udah 16 kan. 16 lebih kan. A menang. Oke. Coba tolong bantu hitungkan Bapak Ibu berapa ini hasil. Ini kan 10 ya. 16. Yang atas 4 pangkat 2 dan 16. 16. 4 pangkat 2 itu 16. 16 ya. 16 lebih. Iya. Apa deh itu? Ya, Pokoknya berarti, lebih dari 16. ya, A yang menang ya Bu Sisil. Berarti saya yang menang. Oke, Wah, nggak apa-apa. selamat. Saya dapat hadiah dong. Oke, Pak, dihadiahin ke diri sendiri ya, Pak. oke boleh. Oke, sekarang dari Bapak Ibu nih, coba tolong bantu saya. Mau pilih berapa aja nih? Ada yang mau bantu? Atau boleh tulis di kolom komentar ya, di chat. Tolong coba tulis di chat. Emang suara saya masih kurang jelas. Kadang kecil, kadang besar, Pak. Tes 1, 2, 3. Ada nggak suaranya jelas nggak? Atau masih sama aja? Masih sama, Pak. Tapi udah bisa terdengar gitu. Ya, kadang kecil, kadang ada gitu. Tapi putus-putus nggak suaranya? Apakah Agak putus-putus mungkin. agak putus-putus? Tapi mm-mm, lebih ke apa ya? Suaranya, volumenya, Pak, yang Ya, lebih ke volumenya, ya. Volumenya agak kecil, Pak. oke, baik sebentar ya.
Ini paling tidak B ini hanya seimbang ya. Oke, halo halo, tes tes. Apakah sekarang udah mendingan? Sudah mendingan, Pak. Oke oke, sip. Oke, tadi sampai mana ya? Oh iya, sampai ya game sini. Ah ini dari Bu Erna ya, memilih 2357. 2, 3, 5 dan 7. Coba kita susun. Ada yang mau bantu lagi yang menyusun bilangan-bilangannya? Oke. Oke. Karena ya udah, ini biar saya aja yang menyusun dari Bu Erna. Coba kalau 5, 7, 2 dan enggak, sorry. Kita pilih yang sama aja ya. 3, 5 dan 7. Gini. Kalau kayak gini kondisinya, kira-kira siapa yang menang? Imbang itu Seimbang ya. Oke. ya. A itu sama dengan B nanti hasilnya. Oke. Apakah mungkin pemain ke pertama itu menang? Sorry. Apakah mungkin pemain kedua itu menang? Nggak mungkin. Gak mungkin. Kenapa tuh? Iya. Coba. Paling tidak dia sering lalu dia menang itu yang A. Oke. Paling tidak sering dah dia. Betul ya. Jadi di game ini saya set gitu ya. Saya mengatur bahwa pemain pertama akan selalu menang. Itu atau enggak ya, paling tidak pemain kedua bisa menyeimbangkan permainan gitu. Nah jadi ya mohon maaf, untuk pemain kedua itu akan selalu kalah atau enggak seimbang, dan pemain pertama itu menang atau enggak ya seimbang, kayak gitu. Nah kenapa bisa begitu, nanti kita akan pelajari di pertemuan kita hari ini ya. Nah di sini ada suatu teori ya, namanya Cauchy-Schwarz inequality atau ketidaksamaan Cauchy-Schwarz, atau kita singkat jadi CS aja ya biar lebih singkat. Nah bunyinya bagaimana? Bunyinya itu untuk sembarang bilangan real positif AI dan BI, di mana I-nya tuh 1 sampai N, pertidaksamaan berikut itu berlaku. Nah begini. Jadi atau kita bisa expand ya. Jadi seperti ini. A1 dikuadratkan tambah A2 dikuadratkan ditambah sampai AN dikuadratkan dikalikan dengan B1 dikuadratkan tambah B2 dikuadratkan sampai BN dikuadratkan. Nah ini akan lebih besar sama dengan dari keduanya dikalikan. Nah ini dikalikan ditambah dikalikan tambah dikalikan seperti itu. Dan nah ini kan lebih besar ya. Nah kalau mau sama dengan ya persamaan itu berlaku kalau AI itu sama dengan K BI, atau ada suatu kelipatan ya, rasionya sama seperti itu. Nah contohnya itu seperti ini. Nah untuk sembarang bilangan X, Y lebih dari 0, tunjukkan bahwa X tambah Y dikuadratkan itu kurang dari sama dengan 2X kuadrat tambah Y kuadrat.
sini jelas Bapak Ibu? Untuk pengerjaannya ini tadi kan ini kita cuman pakai dua suku ya, dua suku aja. Berarti kan anggap aja n itu sama dengan 2. Kalau n sama dengan 2 berarti kan formulanya jadi A1 kuadrat kok jadi A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat dikalikan dengan B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Nah, ini akan lebih besar sama dengan apa? A1 dikali B1 tambah A2 dikali B2 ya. Oh, begini. Nah, sekarang yang menjadi A1 B1 itunya apa? Nah, kalau kita lihat ya, kan di tadi Cauchy Schwarz itu pertidaksamaannya yang kita lihat tadi, sisi kiri atau ruas kiri itu lebih besar dari ruas kanan. Ini hanya perspektif aja ya. Nah, sedangkan kita di sini ada soalnya seperti ini. Nah, biar lihatnya agak pusing ya. Kanannya pindah di kiri ya. Iya, kita pindahin aja ya, karena nggak apa-apa kan kalau dipindah. Kanannya pindah ke kiri berarti. Nah, begini. Sebelah kanannya kuadrat kan Pak, kuadrat sempurna A1 B1 tambah A2 B2 kuadrat. Oke, sebelah kanannya gini ya. Nah, tadi kan ini enggak Bagian atas mungkin bisa Sorry. dikuadratkan dulu. ya. A1 tambah 2 B2 kuadrat. Yang mana? A1 B1 tambah A2 B2 dikuadratkan sempurna. Mungkin Pak. Oh itu. Oke. Tapi kita mungkin ini nggak akan terlalu apa ya namanya? Nggak akan terlalu ribet ya untuk jawabannya. Kalau kita lihat ya yang ini, sorry. Nah, ini kan bisa kita tulis jadi gini ya. 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikali X X kuadrat tambah Y kuadrat. iya betul, begini kan. Nah, itu mirip dengan ini ya bentuknya itu, Koefisiennya. tuh berarti kan nanti jadinya ini lebih salah, jadinya ini lebih besar sama dengan 1 kali X iya betul, tambah 1 kali Y X tambah kuadrat. 1 kali Y kuadrat kan. kuadrat. Gini kan ya. Nah, artinya sisi yang kiri ini Bagian atas juga Pak formulanya Mas saya bilang A1 B1 tambah A2 B2 kuadrat. oh sorry Kuadrat sempurna bagian sebelah kanan. ini ya kurang. Iya. Nah, pantesan agak pusing tadi. sorry ini ya begini. Nah, ini lebih besar sama dengan ya X tambah Y kuadrat Iya, dari X betul. tambah Y. ini. Jadi berdasarkan
eh, teori Cauchy-Schwarz inequality, pernyataannya itu sudah terbukti ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak Bapak Ibu? Ini kan masih simple sebenarnya, karena kita bisa langsung memakai teorinya. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya, karena ini masih cukup mudah. Nah, sekarang seperti ini Bapak Ibu soalnya. X, Y, Z-nya real positif. Nah, kita tunjukkan bahwa pernyataan ini adalah betul. Nah, kalau kita ingat ya, si Cauchy-Schwarz itu ruas sebelah kiri ini ada kuadratnya, sedangkan di sini kan nggak ada. Nah, gimana kita memunculkan kuadrat itu? Ya, kita tinggal ubah jadi seperti ini. Kita manipulasi aja ya. Jadi AI itu kita bisa buat dalam bentuk ini ya. Sedangkan BI akar Y. BI itu kita bisa buat dalam bentuk tukar akar X begini. Jadi kita bisa dapat ya, ini kuadrat. Ini kan sama aja kayak X kan? Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya, setuju. Begitupun dengan yang suku yang lainnya. Suku yang lainnya itu Y pangkat 2 ditambah. Suara semakin tak ada, Pak. Suara semakin hilang. Oh, suara makin hilang. Sorry. Sekarang masih hilang nggak? Ya, sudah jelas. Sudah jelas ya, sorry. Nah, begini ya. Oke, sekarang untuk suku yang sebelah kanan yang ini itu juga mirip ya. Jadi kan 1 per Akar X iya, betul. Akar X kuadrat. iya. Oke, begitupun yang lainnya. Kalau gitu nanti kita aplikasikan dari CS tadi ya, Cauchy-Schwarz tadi. Berarti ini Lebih sama besar dengan sama dengan lebih besar sama dengan akar X X, betul. akar X kali seper X akar X kali seper akar X Ya, ditambah akar Y kali seper akar Y tambah akar Z per akar iya betul. kali seper akar Z Pangkat pangkat 2. 2, betul. Berarti ini hasilnya adalah 1 tambah 1 tambah 1 ya. Begini. Oke. Berarti Iya. ini sama dengan 9. Oke, jadi 9. berdasarkan teorema Cauchy-Schwarz, pernyataan ini bisa dibuktikan ya dan bernilai benar. Oke, sampai sini jelas ya Bapak Ibu? Jadi kita Jelas. bisa langsung aplikasikan. Oke, nah sekarang ada latihan nih. Coba
Bapak Ibu coba Mas bisa apa bisa Tidak jelas Pak, suaranya tidak jelas. Tidak jelas. Ya, sepertinya Bapak Ibu, Bapak Rifki lagi ada kendala sinyal. Sambil menunggunya, boleh di screenshot, terus kita kerjakan. Screenshot soalnya, terus sambil menunggu Bapak Rifki, coba kita kerjakan soal-soalnya ya. Pak, satu kuadrat tambah satu kuadrat tambah satu kuadrat kali A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat lebih besar dari 1 kali A tambah 1B tambah 1C kuadrat. Oke, iya. Betul ya kayak tadi. Ini nggak terlalu sulit ya. Jadi tinggal 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat Kali A kuadrat kali tambah ini. B kuadrat. Betul. Itu akan lebih besar sama dengan Satu kali A tambah 1 kali B tambah 1 kali Iya. C kuadrat. betul. Jadi kita bisa langsung mengaplikasikannya. Oke. Jelas ya Bapak Ibu? Ini mudah Jelas, ya? jelas. Untuk sementara jelas. Oke. Kita lanjut materinya. Oke, jadi dari Cauchy-Schwarz inequality tadi ada akibatnya atau korolerinya ya, yaitu Cauchy-Schwarz dalam bentuk angle ya, angle form atau sebetulnya Titus lemma. Nah, bedanya apa? Ya, bedanya ini. Jadi ketika sisi kirinya itu ini bentuknya seperti ini ya, A1 dikuadratkan per B1 itu dijumlahkan semuanya akan lebih besar dari A1 tambah 2 tambah AN ya, dikuadratkan per B1 tambah B2 tambah BN. Seperti ini. Ini akibat dari Cauchy-Schwarz inequality. Jadi Titus lemma ya, atau Cauchy-Schwarz angle form. Dan persamaannya berlaku jika dan hanya jika ini bentuknya mirip yang tadi ya, A1 AI sama dengan K dikali BI atau rasionya sama ini. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Buktikan bahwa untuk sembarang bilangan real positif A, B, C berlaku hal ini. Oke. Nah, kita coba selesaikan ya. Nah, jadi kan ini A kuadrat per B ditambah B kuadrat per C ditambah C kuadrat per C kuadrat per A per A ya. Nah, akan lebih besar sama dengan dari akar pangkat pangkat kuadrat sempurna dari A tambah B tambah C B kuadrat. C, betul, kuadrat Per per ini tambah C tambah A. iya B
tambah C tambah A. tambah A. Ini. Hasilnya apa? Ya, dia komutatif berarti A tambah B tambah C. Betul. Iya, A tambah B tambah C. Gini ya. Jadi hal ini ruas kiri ini akan selalu lebih besar dari yang kanan berdasarkan Cauchy-Schwarz angle from tadi. Nah, pertidaksamaan ini mirip dengan games kita yang tadi. Kebayang nggak Bapak Ibu? Yang tadi lo yang ini. Nih, yang ini kan? Iya, mirip. Nah, bedanya ini ada 4 suku aja ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa buktikan sendiri terkait pertidaksamaan tadi. Oke, sampai sini jelas Bapak Ibu? Jelas. Oke, jelas. Oke, bagus. Kalau gitu kita lanjut ke latihannya. Materinya cuma 2 itu aja sih yang saya sampaikan. Sisanya kita akan coba ada berapa nih? Ada 7 latihan. Ada 7 latihan ya. Kita semoga sih buktinya cukup ya untuk membahas ini semua. Nomor 1. Nah, silakan Bapak Ibu bisa dicoba dulu. Saya beri waktu sekitar 5 menit. Oh, udah ada yang menjawab. Bu Irmawati Fatwa 16. Oke, kita kunci jawabannya. Ada yang menjawab 6. Sorry, kok 15. 16. Apakah ada jawaban lain selain 16 ini? Ada 16 lagi. Coba dari Bu Irmawati deh, bisa bantu untuk menjelaskan terkait jawabannya. Bisa bantu saya untuk menjelaskan, Bu Irmawati.
Oke, atau kalau enggak Bapak Eran ya. Ini Bapak ya, Bapak Eran. Bisa saya juga untuk menjelaskan kenapa sih jawabannya 16? Dari yang ditanya diterapkan bentuk CS angle 1 kuadrat per A ditambah 1 kuadrat per B tambah 1 kuadrat per C tambah 1 kuadrat per D. Lebih dari sama dengan terapkan CS angle ke kanannya, nanti didapat hasilnya 16. Oke, berarti ini pakai C. Oke. Kita tulis jawabannya ya. Jadi kan kalau CS angle itu berarti kita A kuadrat ya. A kuadrat per B ya. Begini. Tapi kan ini pastinya bentuknya ini ya. Ada yang pakai ini gak jawabannya pakai CS aja nggak pakai CS angle? Pakai CS angle semua kayaknya. Oh, pakai CS angle 16. semua. Persoalannya gampang kalau CS angle. Iya benar ya. Jadi Karena dari Satu dari per ekspresinya, A ya. ekspresinya yang memperlihatkan. Iya, benar. Iya, karena dia pecahan ya. Ini dari sini. Pecahan. Tuh, ini satu tuh jadi 1 kuadrat. Ini juga kuadrat ya. Tambah 1 per C ditambah 1 per D. Nah, nilainya akan lebih besar sama dengan 1 pangkat 2 dari 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 per Betul. A tambah B tambah C tambah D. Iya, betul ya. Pangkat 2. Bawahnya A A tambah tambah B B tambah C. C tambah D. Tuh, hasilnya akan 4 kuadrat ya. 4 Karena kuadrat. yang bawah nilainya adalah 16. 1. 16. 16 ya hasilnya. Sekarang 16 ya. 16. Oke, berarti nilai minimalnya adalah 16. 16. Oke, jelas ya semuanya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Coba nih. Silahkan dicoba kembali. Saya kasih waktu sekitar 3 menit. Kayak tadi ini ekspresinya tadi sama. Akar A kuadrat tambah akar B kuadrat tambah akar C kuadrat tambah akar D kuadrat. Mungkin coba. Belum selesai Oke. tapi mirip ekspresinya. Ekspresinya tadi pakai yang kuadrat-kuadrat tadi ya. Jadi AI-nya itu bisa kita ubah Akar A ya ini. Sedangkan BI-nya akar B 1 per seper akar A. iya benar 1 per akar A. Duh, ini karena abjadnya sama ya mungkin jadi agak sedikit bingung. Begini ya. Akar A kuadrat tambah akar B kuadrat tambah akar C kuadrat tambah akar D kuadrat. Tuh ya. Ini aja ya.
ini D. Nanti dikali yang 1/, Kali seper A kuadrat. Seper akar A kuadrat. tambah 1/, Tambah seper akar B kuadrat. betul. Tambah yang ini gimana? Seper akar C kuadrat. Salah. Bukan ya, tapi 2. Kenapa 2? Iya 2. Maaf. Kayaknya harus akar 2C juga kuadrat. Baik. Kenapa? Sebentar, enggak bisa di coba akar C kuadrat. 41 tambah 1. Begini kan? Ini 4. Aduh, ini kah? Yang atas 4, yang bawah C kan? Iya C. Ya, dan yang terakhir itu adalah 4 per akar D kuadrat. akar D, betul. Begini ya. Iya. Nah, Lebih besar sama dengan tuh. Hasilnya akan lebih besar sama dengan akar A kuadrat per akar A kuadrat kali nggak akar A pakai kuadrat ya? Iya, akar A kali akar A kali seper akar A. Iya, betul. Jadi nanti hasilnya kan Susah sebutnya. 1 ditambah 1 ditambah 1 tambah 2 4 ya, 4 tambah tambah 16. sorry 2 tambah 2 ya. 4. 2 tambah 4 tadi. tambah 4, betul ya. Iya. Baru angkat 2, dan ini hasilnya adalah 64. 64. Begitu. Oke, sampai sini apakah jelas Bapak Ibu terkait soal nomor 2? Ada yang ditanyakan dulu nggak Bapak Ibu? Jelas ya? Ini masih tipe-tipe soal yang mudah harusnya. Oke, kita lanjut saja ya kalau tidak ada yang ditanyakan ke soal nomor 3. Nah, untuk sembarang bilangan real positif ABC, buktikan pernyataan ini. Coba nih, saya kasih waktu 5 menit. Silahkan, bisa dicoba. Mungkin sama ekspresinya lagi. Sama ekspresinya bagaimana? Tunggu. Akar 2 per A tambah B per akar 2. Iya, coba. Tunggu dulu, saya kerja. Coba I'm sorry. kerjakan dulu ya. Coba dulu.
Bapak Ibu yang lain kalau mau bantu menjawab silakan aja ya, boleh langsung aja unmute dan langsung apa ya, langsung bilang aja gitu. Gak usah malu-malu ya Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar, mungkin kalau ada salah-salah dikit ya nggak apa-apa. Eh, 1 kuadrat per A tambah B Ya, 1 kuadrat per per A tambah A tambah B. Oke, betul ya. Jadi untuk per soal yang ini kita pakainya tuh ya ini 1 kuadrat per A tambah A B tambah B. Gini, tambah dan 1 kuadrat per B tambah C betul. B tambah sorry. B tambah C dan tambah 1 kuadrat per C tambah A C tambah A. Nah, lebih besar sama dengan ini lebih besar sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 ya, tambah 1 tambah 1 pangkat 2 per 2 kali A tambah B tambah C. betul ya. Karena ini kita jumlahkan semua ya si Iya, Pak. penyebutnya. Iya. A 2A tambah B tambah C. C. Betul. Nah, jadi kan nanti hasilnya si angka 2 ini Kali silang saja. ya kali silang ya, betul. Hasilnya nanti adalah yang Jadinya 2A per A tambah B tambah 2 per B tambah C tambah 2 per C tambah A lebih besar dari 9 per A tambah B tambah C. oke, seperti itu ya. Jelas ya Bapak Ibu semua? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita lanjut? Oke, saya rasa ini juga cukup mudah asalkan kita tahu eh, eh, kita tahu ide untuk memanipulasi bentuk-bentuknya ya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya akar 2 per A tambah B. Oke. Nah, kita juga kalau misalkan akar 2 per A tambah B, ya kita harus tahu sebelah kanannya nanti bagaimana gitu. Tapi itu bisa dicoba aja nanti, ya pasti ruas kanan itu akan berubah lagi ya. Kayak gitu. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini bukan soal pembuktian nih. Coba Bapak Ibu bisa dicoba mandiri dulu. Saya kasih waktu 5 menit lagi. Silahkan Bapak Ibu kerjakan.
Apakah ada yang udah dapat hasil? Apakah ada kesulitan, Bapak Ibu? Susah cari idenya, Pak. Cari idenya ya. Oke, coba nih saya sedikit kasih clue kali ya. Ini kan ini satu per 4 itu sama dengan ini semua ya. Kalau kita perhatikan ya, di sini kan ada 3x, 5y, 6z. Oke. Kita harus mendapatkan angka-angka ini. Gitu. Tapi dari mana? Maaf Pak, ndak jelas suaranya. Oh ya. Halo, tes. Sekarang apakah sudah lebih jelas? Sudah, Pak. Di sini Dikit. agak di sini lagi hujan deras sih sebenarnya. Mungkin si sinyal juga terganggu ya. Oke. Nah, idenya adalah kita bisa kalikan ini dengan angka 4 ya. Semua. Ini kita manipulasi seperti ini. Begini ya. Nah, dengan kita mengubahnya seperti ini, itu kita bisa mendapat bentuk dari kuadrat ya. Yang ini kan jadinya kuadrat. Nah, kalau 4 itu apa? 2 kuadrat. Kan? 2 kuadrat. Sedangkan yang ini dua ya. Angkat 2 ini. Begini ya. Nah, kenapa saya pilih angka 2? Kan di sini ada ini, ada akar 2 gitu. Makanya idenya muncul dari sana, salah satunya. Nah, ini sama dengan Lebih besar sama dengan iya, lebih besar sama dengan 1 tambah ya, 2 silakan lanjutkan sendiri ya. Oh ya, sudah Pak. Oke, harusnya dari sampai sini udah jelas ya. Oke, sudah ada yang menjawab dari ini Bapak ya, Bapak Zeus Navikulu. Ya, pengen 85 dan juga sorry 61 ya. Iya Pak, 61. Oke, terus kita tunggu mungkin sekitar 1 menit lagi. Nanti Bapak kalau boleh 65. Kenapa? 65 kayaknya. Oh, 65 ya. lagi. Oke, 65. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita coba kerjakan bersama-sama.
Oh ya, 61 jadinya 60. Jadi gimana Pak? 61, 65 berapa Pak? Betul. Coba diyakinkan dulu jawabannya. Tiga x tambah 5y tambah 6z bisa didapat ekspresinya, cuma ada tambah 7. 1 tambah 4 tambah 2 berarti 7. Betul, ada 7. Betul. Ada angka 7 kali. Ini angka 7-nya yang Jadi 4 kurang 7. Bisa sama-sama nanti Pak. Iya, betul. Jadi 4 dikurang 7 ya. Kita bahas aja bareng-bareng ya. 4 kurang 7. 37 tambah 24 akar 2. Jadi 37 tambah 24. 2 tambah 2 tambah akar 2. Iya, betul. Nih. Sedangkan bawahnya adalah 7 tambah 3x ya 7 tambah 3x x tambah 5y tambah 6z. nah Z. Betul ya. Dan ini itu sama dengan 1/4 ya. 11. Iya, itu 1/4. Jadi tinggal kali silang lagi. 3 tambah akar 2. 9, 11 tambah 3 akar 2 kali 4. Jadi 3x tambah 5y tambah 6z tambah 7 itu lebih besar sama dengan berapa? 11 tambah 6 kali akar 2. berapa tadi? 11 tambah 6 akar 6 Akar 2. kali 6 akar 2 akar 2. tambah 4 tambah 24. tambah 2. Oke, tambah 2. Ya, 44 tambah 24 akar 2. Oh iya, sorry. 44 ditambah 24 akar 24 akar 2. Oke. 44 kurang 7. Betul, 37. 3x tambah 5y tambah 6z besar sama dengan 37 ya. 37 tambah Ya, akar 2. Oke. Tambah 6z. Sekarang kan A ditambah B 37 tambah 24. 7 tambah 24. 61. 61 deh. berarti kan A tambah B itu sama dengan 37 tambah 2 sama dengan 61. Oke, sampai sini jelas Bapak Ibu? Jelas Pak. Jelas. Oke. Jelas. Good. Sekarang jam berapa nih? Oh, masih ada sekitar 22 menit lagi. 11 tambah 6 akar 2-nya dari mana ya? Ah, itu ya. Tadi nggak dijabarin, sorry. Dijabarkan Bu. Dari 3 tambah akar 2. 4, 3 tambah Akar berapa 2. tadi? Akar 2. 3 tambah akar 2. 3 Oh, iya, tambah betul. akar 2, betul. Pangkat 2. Iya. Pangkat 2. Betul. Jadinya 11 tambah 6 akar 2. Iya, begini ya. Oh dari iya sini. ya, oke. Siap. Ada lagi yang Bapak Eran mau bertanya, kenapa? Proses yang baris pertama itu dapat dari mana ya Pak? Yang Nggak, ini yang ya? tadi di sheet di slide yang Oh, tadi ini. di baris pertama ini. Oke. Saya tulis ulang ya. Berarti tadi kan 1/4, sorry ya, lebih besar sama dengan berapa tadi? 11 tambah 6 akar 2 ya, begini. Nah, ininya 7 tadi tambah 3x tambah 5y tambah 6z. Tambah 7 tambah 6z. Begini ya. Nah, ini tinggal dikali silang aja ya.
Kalau dikali silang kita bisa tahu dari mana bahwa 7 tambah 3x tambah 5y tambah 6z-nya itu adalah bilangan bulat positif, Pak. Karena di soalnya x, y, z-nya itu bilangan real seingat saya. Oh, ini bilangan Ya, maksudnya kalau real. dia dikali silang kan artinya sebenarnya bukan kali silang ya, tapi kedua ruas dikali sama 4 dan dikali dengan 7 tambah 3x tambah 5y tambah 6z. Nah, kita Betul. bisa tahu dari mana 7 tambah 3x tambah 5y tambah 6z-nya itu adalah bilangan bulat positif. Bilangan positif. Bilangan Karena positif, kalau dia ya. kalau dia bilangan negatif kan nanti tandanya bisa berubah ya. Betul, kalau dia negatif. Jadi apa yang membuat kita yakin bahwa dia adalah positif gitu. Sehingga bisa Tadi real positif. gimana, Pak? Karena Real positif tadi kan. real aja, Pak. X, Y, Z-nya bilangan real, Bilangan Pak. real aja di sini ya. Betul. Itu bilangan asli, Pak. Karena Oh iya. 7x tambah 5y tambah 6z itu kan nilai minimumnya tadi A plus B akar 2. Sedangkan A sama B itu bilangan asli. ya. Oke. Positif itu. Dia pasti positif ya. Oke. Betul. Ya, sip. Terima kasih, cukup. Oke, sip. Terima kasih Bapak atas insight-nya ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau belum ada, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Kayaknya ini dulu deh soal. Coba dari Bapak Ibu silahkan kerjakan terlebih dahulu. Silakan, saya kasih waktu 5 menit.
Oke, apakah ada yang punya ide bagaimana cara mengerjakannya? Mungkin saya kasih sedikit tunjuk aja ya. Ini kita pisahkan. Nah, dari sini baru bisa pakai angle form ya, CS angle. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang sudah sampai mana nih nemu jawabannya? 1 kuadrat per BC tambah 1 kuadrat per AC lebih besar sama dengan 1 tambah 1 per 1 tambah C. Iya, sudah benar. Benar, iya 1 per BC ya. BC. Satu kuadrat per BC. Iya, sorry agak ngelag tadi laptopnya. 1 per AC ya. 1 per AC Lebih besar sama dengan kita pakai CS angle. Jadi 1 tambah 1 1 tambah 1 kuadrat toh? kuadrat ya. Bawahnya per BC plus AC. BC plus AC. Oke. Jadinya Ini ya. 4 per sama dengan 4 per C kali A tambah B. Betul. 4 per C A tambah B. Betul. Begini ya. Nah, kan sampai sini mentok nih. Kita pakai persamaan yang di soal yang ini A ya. tambah B itu adalah C kurang 1. Iya betul, A tambah B tambah C kan sama dengan 1. Berarti A tambah B itu sama dengan 1 kurang C. 1 kurang Ini C. Iya, 1 aja. kurang C. Maaf. Ini kita bisa substitusi aja. 4 per C 1 C kurang. kali 1 kurang C. Betul. Gini. Kalau sama dengan 4 per C kurang C kuadrat. C kurang C kuadrat. Oke, gini. Nah, berarti kita dapat nih A tambah B per ABC itu lebih besar sama dengan 4 per C kurang C kuadrat. Oke. Agar nilai ini minimum, berarti kan kita harus cari yang tandanya adalah sama dengan ya. Nah, agar nilai ini minimum berarti angka 4 ini harus dibagi dengan penyebutnya harus gimana? Penyebutnya harus sebesar mungkin ya. Iya. Agar si 4-nya tuh ya bisa dibagi angka terbesar di penyebutnya.
Nah, gimana cara nyarinya? Turunkan saja supaya dia bernilai ya. Tuh, supaya bernilai maksimum berarti turunan pertamanya itu sama dengan Minus 2C tambah 1 sama dengan 0. iya betul. Minus 2C sama dengan minus 1, C-nya 1/2. Oke, kita ini aja 1 dikurang 2C sama dengan 0 gini lah. C-nya setengah. Berarti berarti C-nya adalah setengah. Oke, kalau gitu ya kita substitusi aja ya, 4 per setengah kurang 1/4. Kurang 1/4. Betul, hasilnya adalah Jadi A tambah B per ABC 16. 16, betul. 4 per 1/4. Iya, betul. Oke, berarti nilai minimumnya adalah 16. Oke, tadi ada yang sudah menjawab ya. Pak Eran ya, Pak Eran. Oke, betul, jawabannya adalah 16. Oke, sampai sini apakah jelas Bapak Ibu? Maaf Pak, sampai sekarang suaranya masih tidak jelas. Aduh, maaf banget begini. Kenapa ya? Congratulations and yes again. Happy birthday. Halo, tes. Sekarang suaranya udah cukup besar nggak ya? Atau masih putus-putus? Ya, sudah cukup jelas. Oke, ya ini saya di depan depan mulut sekali nih mikrofonnya. Dari materinya selain suara saya, apakah udah jelas Bapak Ibu? Udah jelas. Oke, sip. Berhubung sekarang udah setengah 9 ya, ada beberapa soal nih yang belum dibahas. Ada sekitar 2 soal ya. Nah, nanti mungkin ini bisa dikerjakan secara mandiri saja. Nanti si PowerPoint ini akan di-share mungkin di grup. Nah, ada saya juga di sini ada praktis juga ya. Ini bisa dikerjakan aja. Begini, ada sekitar 6 pertidaksamaan, bisa dikerjakan aja nanti. Nah, yang bisa saya sampaikan